Di situ ada buku Yasin. Dibuka itu. Ada gambarnya. Iya. Di situ Budi Teman-teman, balik lagi di segmen Horror Everywhere. Jadi guys, ada follower Sigit BT yang ngirimkan ceritanya ke Instagram Sigit BT. Kita perkenalkan dulu sosok orangnya ini dulu ya. Boleh. Namanya itu Budi. Kebetulan sama. Ya. Ada Budi-budinya. Oke. Nah, ini saya sedikit cerita tentang pribadinya si Budi dulu. Budi waktu itu masih pelajar SMA. Ya. Dia tuh seorang yang dibilang tuh di sekolah tuh paling rapi aja pokoknya. Bukan paling rapi. Pokoknya rapi, nurut. Ya intinya dia termasuk yang golongan ke jurusan IPA biasanya. Nah, tapi katanya memang IPA waktu tak baca di biografinya dia. Nah intinya waktu tahun 2007 waktu dia SMA, dia itu kelas 2 ya. Akhirnya tuh lihat wanita yang menurut dia tuh beda dari yang lain. Sebenarnya dia tuh udah suka dari pertama masuk katanya gitu. Nah wanita ini beda dari yang lain, kayaknya tuh kayak lebih bercahaya, padahal ya biasa aja kayak kita. Cuman menurut si Budi ini dia tuh beda, dia tuh lebih bercahaya dari yang lainnya. Nah akhirnya kelas 2 SMA itu agak lama dari dia incer itu, akhirnya dia jadian. Dia langsung mengutarakan rasanya dan disitulah kisahnya dimulai. Setelah Budi menjadi pacarnya si gadis tadi ini, itu mulai banyak kejadian-kejadian yang dialami Budi itu aneh gitu. Pertama, katanya sih minggu-minggu pertama setelah pacaran berhubungan, itu dia mimpi sosok yang mirip dengan gadis perempuan pacarnya tadi ini. Tapi bukan gitu. Jadi cuma mirip lah ya. Iya. Terus dan selalu ada pesan yang disampaikan. Apa tuh? Katanya tuh jadilah baik. Nah, pokoknya jadilah baik. Positif lah ya. Saya nitip. Dan Budi waktu itu gak tahu saya nitip maksudnya nitip apa gitu kan. Barangkali bisa nitip yang lain atau nitip seblak gitu. Takjil. Ya kan gak ada yang tahu gitu. Nah, karena waktu itu pemikiran Budi belum sampai ke sana, ya jadi dia jalanin aja gitu. Intinya dia cuma ambil pesan tadi yang hanya teruslah berbuat baik. Jadilah orang yang baik. Intinya Budi selalu simpen pesan yang itu tadi. Nah itu ternyata cuman 1 bulan. Kayak gitu, selalu datengin. Tapi setelah Budi melakukan apa yang dinasihatin tadi, hilang tuh, udah nggak pernah nongol lagi. Nah setelah 1 bulan, ibu dari si pacarnya Budi tadi tuh suruh Budi tuh untuk datang ke rumahnya. Mainlah gitu kan, sekalian ajak gitu katanya si Nengnya nih, pastinya ajak si Budinya ke rumah gitu kan, kata si mamanya si perempuan tadi. Akhirnya pertama kali nih datang ke rumahnya si mamanya. Waktu dia datang biasa aja nih, dia ada mamanya, terus ada kakak, dia di rumah itu cuma ada itu. Di hari pertama dia datang ke situ. Waktu datang di ruang tamu katanya si Budi, itu cuman ada siapa tadi? Kakak sama ibunya aja. Nah itu ada. Tapi begitu kakaknya lagi keluar tuh maksudnya dalam artian ke belakang, ibunya lagi bikinin teh, si pacarnya lagi ke kamar, ada satu lagi nenek datang. Nenek itu datang ya. Kirain tuh cuma ada itu doang kan, ternyata ada nenek. Jadi di dalam rumah ini ternyata ada nenek. Ada 4 orang berarti ya. Ibu, si yang cewek cantik itu. Iya. Si kakaknya. Sama yang nenek ini. Ini di hari pertama. Ya, di situ ada foto-foto ya kan gitu ya. Terus di ruang tengah itu ada satu kursi jadul katanya nih. Di sampingnya tuh sama kursi ada kayak meja bulat. Di situ ada sisir tuh ya biasa bekas sisir rambut dan ada bekas rambut beruban. Banyak di situ ngumpul. Berarti orang tua lah ya. Nah waktu semuanya nggak ada nih, neneknya ternyata nongol tuh dari depan, gitu kan, sambil ketawa. Langsung datang nih sama Budi, saling gitu. Nah terus ngobrol sedikit, ini siapa namanya gitu kan, dijawab ya seadanya gitu kan, ya namanya Budi. Terus dari sini, terus
kenapa main ke sini gitu kan. Biasanya bilangnya sih pacarnya si cucunya gitu kan. Yang cewek yang cantik itu. Nah terus ketawa aja gitu, langsung balik, nggak ngomong apa lagi, langsung balik lagi ke ruangan yang tadi gitu kan. Keluar aja gitu. Terus ibunya datang bawa minuman. Di situ hari pertama Budi main ke rumah pacarnya. Nah terus rambut tadi udah nggak ada sama sisirnya. Sisir dan rambutnya nggak ada. Nggak ada. Berarti dibawa neneknya apa gimana? Enggak kan tadi sama neneknya tuh masih di luar tadi di depan. Nah Budinya tetap berpikir positif, udah diambil sisirnya sama ibunya atau siapa tadi yang naruh minuman kan, habis naruh minuman. Nah terus ngeliat nih ada keluarga di situ banyak, ada foto-foto keluarga gitu kan. Nih Mbah cantik banget waktu muda. Iya dong Mbah cantik gitu ya. Iya ini waktu masih hidup gitu. Disitulah ngomong gitu. Iya. Nah Budinya tuh kaget. Canda bisa aja kan gitu. Nggak percaya yang jelas-jelas tadi kan Salim gitu salaman gitu ya. Nah terus ini yang menceritakannya siapa berarti? Si maksudnya Budinya bukan maksudnya yang ngomong tadi. Iya ini Mbak. Kakaknya. Oh kakaknya. Oke. Mbak waktu masih hidup. Iya. Kan kaget ya. Iya. Shock. Padahal tadi baru salaman gitu kan. Tetap nggak percaya si Budi tuh. Tetap nggak percaya. Ya bercanda bisa. Terus ngobrol yang lain ubah topik. Nah gak kelihatan si Budi si neneknya nih. Tapi begitu ke belakang lagi ngambil apa gitu yang lainnya, nenek nih ada lagi. Kecu gitu kan, kayak ngambil apa barang apa gitu katanya. Di meja ngambil lagi. Terus datang lagi kakaknya, neneknya udah gak ada lagi. Nah gitu. Jadi posisi pas ada keluarga yang di dalam rumah itu si nenek nggak muncul. Iya. Tapi ketika tidak ada nenek muncul nih. Iya. Disitulah. Dan serem itu juga ya. nggak tiap hari ke situ ya. Jadi seminggu sekali ke situ. Tapi selalu ketemu itu. Selalu ketemu dan kejadiannya selalu seperti itu ketika keluarga nggak ada di situ di ruangan, nenek itu ada. Nah makin curiga tuh kan. Bener enggak kepikiran kan, kepikiran terus soalnya ketika ada nenek itu ya ngobrol biasa, sehat. Alhamdulillah. Dan neneknya tuh nggak pakai baju-baju kebaya, enggak, kayak biasa aja ya. Nenek pakai daster gitu. Nah itu kata si Budi. Nah terakhir waktu ada acara mau jalan-jalan bareng. Nah di situ akhirnya Budi yakin kalau memang benar ternyata diajak pasti ya. Pasti kan diajak ya kan. Ya itu tadi pas diajak, udah semuanya udah siap nih, udah kumpul-kumpul. Langsung ke kakaknya, Kak ini kok Mbah nggak diajak gitu kan. Mbah nggak diajak. Mbah siapa? Mbah yang mana? Di situ Budi terheran kan pasti kan, dan kayak mikir lo kok pasti kayak gitu kan. Tanya ke yang lain, ke mamahnya si pacarnya tadi. Mbah nggak diajak. Mbak di dalam loh gitu kan, ajak aja nggak apa-apa, ini masih muat mobilnya juga. Terus ditepuk kan sama ibunya itu, mamanya si pacar itu. Mbak udah nggak ada. Nggak mungkin kata Budi itu. Jelas-jelas setiap saya kesini nih Bu, saya ngobrol sama Mbak. Di situ semuanya diem. Akhirnya Budi diajak masuk ke ruangannya, terdiam lah. Akhirnya tuh neneknya itu nggak nongol lagi. Setelah Budi tahu. Tapi dalam mimpinya nongol. Dia ngasih pesan terakhir. Nah berarti yang awal nitip itu itu masih belum tahu. Gitu. Ada sosok yang mirip gitu kan. Lanjut. Itu masih nggak tahu si Budinya tuh. Nah terus akhirnya dia hadir di dalam mimpi. Si mbahnya. Mimpinya si Budi. Nah di dalam mimpinya Budi itu mbahnya itu akhirnya berpesan untuk, nah ternyata isi pesannya itu sama yang mimpi sebelumnya, yang dia tuh nggak tahu itu siapa. Gitu kan, katanya sih mirip kayak pacarnya. Mungkin neneknya versi muda, bisa jadi kan. Nah dia pesan tuh untuk selalu berbuat baik dan titip. Akhirnya dia tuh tahu titip cucunya. Begitu, jangan sakitin, ini cucu yang baik, orang baik gitu. Terus akhirnya Budi mengiyakan, dan mereka hubungannya
langgeng sampai akhirnya nikah nih. Dari SMA loh sampai ke nikah gitu kan. Dan pas hari pernikahan itu akhirnya Budi tuh melihat mbahnya lagi di acara nikahnya, di resepsinya gitu. Bukan resepsi, apa? Sah gitu. Akan nikah kan? Iya, dia akan nikah. Budinya itu ngelihat neneknya ada di kumpulan keluarga itu. Sekelebetan katanya itu. Set, kaget dan lihat lagi udah nggak ada. Intinya Budi ngerasa neneknya hadir waktu dia menghadiri acaranya. Itu. Saya bacanya nih gitu. Iya. Waduh. Neneknya ini kayaknya masih sayang gitu sama cucunya gitu kan, sampai akhirnya lihat proses pernikahannya, intinya ngasih nasihat buat pasangannya untuk selalu menjaga cucunya gitu kan. Ada nggak sih guys kalian yang pernah didatengin sama nenek gitu kan? Pernah nggak sih? Sedikit pernah. Ya minimal mungkin keluarga gitu. Mimpi ya. Kalau saya pernah adik gitu. Cuma kadang kan kalau kata orang kalau kita dimimpin sama itu kan minta didoain ya, bilangnya atau enggak mungkin ya bener sih minta didoain atau betul. Ditengokin ke makamnya gitu ya. Oh iya, abis nikah tuh langsung mereka tuh cerita ngomong si Budinya tuh terakhir saya lupa. Akhirnya si Budi itu cerita kalau ngeliat neneknya ini hadir di pernikahan. Jadi setelah berapa berapa itu dari pernikahan, rombongan rame-rame ke makam akhirnya. Ziarah lagi gitu. Doain nenek. Iya itu terakhir gitu. Ya mungkin sebenarnya kalau cerita ini diceritakan secara langsung sama pengirim tadi kayaknya lebih kompleks lagi, lebih detail. Karena udah sampai di situ ceritanya. Oke, sampai situ ceritanya. Jadi menurut kalian apakah pernah dimimpikan sama orang-orang yang sayang kalian sayangi, atau mungkin keluarga yang atau bukan keluarga, temen gitu ya, ataupun saudara keluarga dari temen? Iya bisa sih ya, mungkin itu minta ditengok bisa di kuburannya, ataupun ya pastinya minta didoakan seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk cerita kali ini. Dilanjut dengan cerita berikutnya di episode berikutnya di segmen Horror Everywhere. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sigit BT untuk cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.